Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Rahman dengan NIM 2106484. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang TBBK yang memiliki rekursif kiri. Baik, apa itu rekursif kiri? Nah, rekursif kiri ini mempunyai aturan produksi rekursif ya. Nah, aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Sebuah aturan produksi dalam bentuk A menghasilkan beta A ini merupakan aturan produksi yang rekursif kanan. Nah, A besarnya ada di kanan ya. Nah, beta ini merupakan kumpulan simbol variabel dan terminal. Nah, contoh aturan produksi yang rekursif kanan antaranya sebagai berikut. S menghasilkan DS, B menghasilkan AD, B besar ya. Produksi dalam bentuk A menghasilkan A beta merupakan aturan produksi yang rekursif kiri ya, karena A besarnya ada di kiri. Contohnya seperti berikut. S menghasilkan SD, B menghasilkan B besar, AD. Produksi yang rekursif kanan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan. Sebaliknya, produksi yang rekursif ke kiri menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Bisa dilihat pohon penurunan pada berikut dari tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi. S menghasilkan A kecil, A besar, C kecil. A menghasilkan A besar, B kecil, atau epsilon. Nah, pohon penurunannya tumbuh ke kiri ya. Nah, dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tak diinginkan. Untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan looping, kita perlu menghasilkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Penghilangan rekursif kiri di sini memungkinkan suatu bahasa bebas konteks nantinya diubah ke dalam bentuk normal, garbage ya. Nah, tahapan penghilangan rekursif kiri sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Misal, aturan produksi yang rekursif kiri, A menghasilkan A alfa 1, atau A alfa 2, atau A alfa 3, atau A alfa N. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri termasuk produksi epsilon. A menghasilkan beta 1, atau beta 2, atau beta 3, atau beta M. Nah, dari sini kita bisa tentukan alfa 1, alfa 2, alfa M, dan beta 1, beta 2, beta M dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Selanjutnya, lakukan pergantian aturan produksi yang rekursif kiri menjadi sebagai berikut. A menghasilkan beta 1 Z, atau beta 2 Z, atau beta 3 Z. Nah, Z menghasilkan alfa 1, atau alfa 2, atau alfa 3, atau alfa N. Z menghasilkan alfa 1 Z, alfa 2 Z, atau alfa 2 Z, atau alfa 3 Z, atau alfa NZ ya. Penggantian di atas dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul simbol variabel baru Z1, Z2, dan seterusnya, sesuai banyaknya variabel yang menghasilkan produksi yang rekursif kiri. Hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Nah, contoh tata bahasa bebas konteks yang mengandung rekursif kiri dan pengonversiannya. S menghasilkan SA kecil, atau A kecil, A besar, C kecil, atau C kecil, atau epsilon. A menghasilkan A besar, B kecil, atau B kecil, A kecil. Pertama-tama yang kita lakukan pemisahan aturan produksi yang rekursif kiri ya. Nah, yang rekursif kiri diantaranya S menghasilkan S besar A kecil dan A besar menghasilkan A besar B kecil. Nah, untuk aturan produksinya ya yang tidak rekursif antaranya S menghasilkan antaranya A kecil, A besar, C kecil, atau epsilon ya, masuk produksi epsilon ya. Dan untuk A menghasilkan B kecil, A kecil. Nah, dari sini kita bisa menentukan untuk simbol ruas kiri S, A1-nya sama dengan A. Untuk ruas kiri A, A1-nya adalah B. Untuk yang tidak rekursif kiri ya, kita bisa menentukan untuk ruas kiri S-nya, B1-nya A kecil, A besar, C, B2-nya C, B3-nya epsilon ya. Nah, untuk simbol ruas kiri A, B1-nya BA.
Perhatikan produksi epsilon termasuk produksi yang tidak rekursif, kiri ya. Nah, selanjutnya kita lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri ya. Jadi seperti di kiri, di pojok kiri bawah ini ya. Yang pertama kita lakukan untuk simbol ruas kiri S ya. S menghasilkan SA diganti menjadi yang pertama S menghasilkan B1Z, B2Z atau B3Z ya. Nah, B1-nya itu A kecil, A besar, C kecil, dua rekursif kiri S dan A. Jadi Z-nya juga ada dua ya, Z1 dan Z2. A kecil A besar C Z1 atau C kecil Z Z1 atau epsilon Z1 ya. Epsilon Z1 itu epsilonnya nggak usah ditulis ya, menjadi Z1 saja. Nah, seperti berikut ini. Selanjutnya, Z1 menghasilkan alfa 1. Nah, alfa 1 untuk S ini tadi ya A ya. Jadi Z1 menghasilkan A. Nah, selanjutnya Z1 menghasilkan alfa Z1 ya. Alfanya A ya. Jadi Z1 menghasilkan A Z1. Nah, selanjutnya A ya. A menghasilkan A besar B. Ganti menjadi yang pertama A menghasilkan B1 Z2. Nah, B1-nya BA. Jadi alfa menghasilkan BA Z2. Selanjutnya Z2 menghasilkan alfa 1 ya. Alfa 1 untuk A ini B ya. Jadi Z2 menghasilkan B. Selanjutnya Z2 menghasilkan alfa Z2 ya. Nah, alfa 1-nya B ya. Jadi Z2 menghasilkan B Z2. Maka hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri adalah sebagai berikut ini ya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah dalam penyebutan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.